Abu Sa'id, kunyahnya Abu Sa'id, namanya Hasan al-Basri. Anna Aidaina Amr radhiyallahu anhu. Yang semoga Allah itu kepada dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad. Faqala, dakhala masuk atau bertemu ala Ubaidillah. Ya. Hasan Basri bertemu dengan Ubaidillah bin Ziyad. Faqala, dan berkata, Ay bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai anakku atau pemuda, ini sesungguhnya aku sami'tu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, Inna syarrar ra'i, sungguh sejelek-jeleknya pengembala kambing, al-hutumah, orang yang jelek perangainya. Fa iyyaka, maka janganlah kamu antakuna minhum, ya, menjadi bagian daripada golongan mereka. Faqala lahu, kemudian Nabi dawuh kepadanya, Ijlis, duduk, fa innama anta min mukhalatil ashab, sungguh engkau termasuk daripada sahabat pilihan Rasulullah SAW, ya, ashabi Muhammadin SAW, ya. Engkau termasuk sahabat pilihan Nabi. Faqala, kemudian dikatakan kepada Nabi, wa hal kanat lahum mukhalatun, apakah ada dari mereka selain sahabat itu sahabat pilihan? Innama kanat mukhalatun, hanyalah kalian sahabat pilihan, ba'dahu, setelahnya, wa fi ghairihi, dan selain sahabat, artinya enggak ada. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Karena ayo benar berartinya hadis ke-9 dari Abi Sa'id Hasan al-Basri, ya. Jadi dia bertemu dengan Ubaidillah bin Ziyad, kemudian berkata, ya, Nabi SAW mendengar dari Nabi bahwa sejelek-jeleknya pengembala adalah pengembala yang buruk perangai, ya. Ini kan kita masih di dalam bab amar ma'ruf nahi munkar. Artinya ketika kita beramar ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, dan menahan atau mencegah kemungkaran, berarti kita harus berperangai baik. Artinya kita adalah orang yang siap untuk mengembala daripada pengembala, ya. Jadi sejelek-jeleknya pengembala adalah orang yang buruk perangai. Nah, nabi-nabi terdahulu, ada apa nih dengan gembala? Ya, jadi ada siri, ada hikmah daripada diutusnya nabi-nabi terdahulu pun yang menjadi seorang pengembala, ya. Disampaikan daripada hadis riwayat An Abi Hurairah, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam, ya. Enggak ada nabi yang diutus kecuali dia menjadi pengembala kambing, ya. Faqala, dan dikatakan ashabuhu, ya, sahabat nanya sama Nabi, wa anta ya Rasulullah, engkau ya Rasul? Qala, Nabi menjawab, na'am, iya, kuntu ar'ahan ala qara'ito ahli Makkah. Aku juga pengembala, dulu aku mengembala, ya, kambing daripada orang-orang yang tinggal di Mekah atau penduduk Mekah, dan aku mendapat upah beberapa khilaf, ya. Jadi ada siri daripada nabi-nabi diutus sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, dijadikan seorang pengembala. Karena ketika mengembala, ya, terutama mengembala kambing, itu para nabi
yang penyabar. Artinya apa? Orang yang menyampaikan amar ma'ruf atau orang yang berbuat amar ma'ruf nahi munkar, pertama kudu sabar dulu orang. Ya. Kudu sabar dulu. Ketika dia sabar menangani hewan semisal kambing, ya, karena mengembala kambing benar. Kambing itu binatang. Ketika digembalakan, berarti dia harus punya rasa sabar yang tinggi untuk mengembalakan kambing itu. Kambing, satu kambing ke sana, yang satu ke sini, yang satu ke sana, dikumpulin, nyebar, susah dulu. Gembala kambing itu susah. Ada dibatasi ladangnya, tapi ada ke sana. Saat mau digiring untuk masuk kandang susah, repot. Nah itu dilatih kesabarannya. Rata-rata nabi-nabi terdahulu pun gembala kambing. Dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Musa pun mengembala kambing. Kita tahu tuh Nabi Musa, ketika Nabi Musa lari daripada melarikan diri sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nabi Musa dari Mesir itu lari ke Madian. Di Madian itu bertemu dengan dua orang gadis yang mereka ini gembala kambing. Mereka ingin memberikan gembalanya minum di satu sumur, tapi di sumur itu ngantri banyak orang. Nabi Musa melihat itu, kasihan, ini harus saya tolong, ya. Nabi Musa melihat itu, kemudian ditolong itu, ya. Itu kemudian nanti jadi istrinya Nabi Musa. Itu Safro dan adiknya. Ditolong itu sama Nabi Musa. Ditolongin, kemudian selesai ditolongin, malamnya dipanggil sama ayahnya gadis ini. Ayahnya Nabi Suhaib. Dipanggil. Engkau ingin menikah? Kalau engkau ingin menikah, maharnya 8 tahun mengembala kambing. Ya, gembala kambing. Maharnya itu, maharnya jadi gembala kambing. Nah, kalau kau 2 tahun digenepin jadi 10 tahun itu lebih baik. Akhirnya Nabi Musa selama 10 tahun mengembala kambing. Itu ketika lari ke kota Madian, yang nanti akhirnya kembali lagi ke Mesir, dan di Mesir menyelamatkan Bani Israel daripada penjajahan Fir'aun. Ya, pulang. Nah, itu di Madian itu. Nabi Musa mengembala kambing. Kemudian Nabi Isa mengembala kambing. Bahkan Nabi Isa lahir di kandang kambing. Ya, Bethlehem. Apa itu Bethlehem? Bahasa Arabnya Baitul Laham. Baitul Laham, rumah daging. Bethlehem, bahasa soalnya Bethlehem, aslinya Baitul Laham, rumah daging. Maksudnya rumah penjagalan, tempat hewan-hewan kambing, ya, tempat daging-daging kambing ada di situ. Ya. Nah, terus Nabi Muhammad juga seorang pengembala. Seorang pengembala itu dilatih. Ukurannya begini, ketika kambing susah diatur, itu aja sanggup, apakah lagi manusia? Makanya agama sebelah itu menyatakan untuk yang belum masuk agamanya domba-domba tersesat, ya kan? Karena Nabi Isa dulunya pengembala kambing, ya. Itu serinya. Mereka dilatih sabar, kemudian dilatih berkarakter pemimpin. Ya. Ini pembentukan karakter ini. Ya, makanya ketika mereka nanti menghadapi umat yang bagaimanapun siap, karena ketika ngadepin kambing aja gampang bisa. Ya. Kadang ya, umat kan beda-beda, begitu pun kambing beda-beda. Nah, ketika ngadepin kambing bisa, apalagi ngadepin manusia. Manusia tuh lebih gampang apa lebih susah dari kambing? Lebih susah. Sebenarnya lebih gampang, ya. Nah, kambing kan hewan, istilahnya kambing. Ya kadang namanya pendakwah, ya, kita beramar ma'ruf nahi munkar, melihat kambing, misalnya kambing, ya, melihat kambing lagi ngapain, lagi pacaran sama kandangnya, kadang dijamin dulu sampai kemudian diberikan nasihat, persuasif. Satu kambing dengan kambing yang lain pasti berbeda. Itu latih kesabaran. Jadi karakter pemimpin ada di sana. Terus melatih untuk tawadu. Orang yang beramar
nahi munkar itu harus tawadhu, ya. Dia hatinya itu harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ukurannya tawadhu, dia akan menasihati orang, akan beramar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang sebaik-baiknya, ya. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Enggak serta-merta ngelihat kemungkaran terus main libas saja kemungkaran. Enggak, tapi bil hikmah, dengan cara yang baik, ya. Monggo, waduh. Ya, jadi sabar, kemudian melatih karakter kepemimpinan, ya. Kemudian dilatih tawadhu, jadi rendah hati. Terus salah satu sirinya lagi, dia punya rasa kasih sayang kepada kambing-kambing tadi. Nah, seorang pendakwah, seorang yang amar ma'ruf nahi munkar, itu dasarnya harus kasih sayang. Sebagaimana minggu lalu kami sampaikan bahwa dasar daripada beramar ma'ruf nahi munkar itu cinta. Kalau udah dasarnya cinta, landasannya cinta, itu akan enak kita berdakwah. Kan apa namanya? Ya orang enak ngikutin. Kadang orang ada begini, ketika dinasihatin, ditakut-takutin dengan api neraka, nggak tersentuh itu hatinya, nggak tersentuh. Cuman ketika dinasihati dengan baik, dengan tutur kata yang baik, dia dulu hatinya akhirnya dapat hidayah dari Allah dan menjadi baik. Ya. Terus manusia itu, ya itulah kayak sulitnya orang Jepang lah. Gunting, batu, kertas. Kalau batu dilawan batu, sama-sama remuk, hancur, gak ada yang menang, gak ada yang kalah, sering. Batu harus dibungkus kertas, baru kertas itu menang. Orang yang biasa ngadepin tadi, ya para nabi itu sirinya itu, saya ulang Pak Abdul baru nyampe. Salah satu siri daripada nabi-nabi terdahulu, ya, sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, mengembala kambing adalah itu, biar sabar, kemudian landasannya cinta, kemudian dia tawadhu, rasa tawadhu, ya. Karena orang yang beramar ma'ruf nahi munkar harus punya itu semua. Kalau dia beramar ma'ruf nahi munkar dengan kekerasan, dijamin Indonesia itu nggak sebanyak ini, ya. Nggak sebanyak ini umat Islam terbesar di dunia. Kalau dulu para wali mengajarkan atau amar ma'ruf nahi munkar dengan kekerasan, dengan invasi, nggak akan awet sampai hari ini. Kita lihat bukti di Spanyol, itu dulu kekuatan Islam terbesar itu Spanyol, Damaskus. Itu dulu pusat pemerintahan daripada pemerintahan Islam. Tapi hari ini mana nggak ada. Umat Islam minoritas di sana. Terus Turki masih ada Islam, cuma kan terkenal negara sekuler. Ya. Jadi, nah Indonesia, oke, negaranya masih bukan kemudian NKRI gitulah, negara Islam Indonesia, enggak begitu. Tapi ajaran Islam terserap sampai ke kita semua ini. Bahkan ada tahlilan, bahkan ada manakiban, bahkan ada maulid. Ya, kita belajar enak, belajar tentang Islam di Indonesia meresap sampai ke darah daging kita. Coba Lebaran itu di luar negeri, nggak di Indonesia, nggak ada itu namanya halal bihalal, maaf-maafan kosong-kosong gitu, maaf kosong-kosong, nggak ada. Cuma di kita doang. Terus Lebaran ada nggak yang pulang kampung? Nggak ada, kecuali orang-orang Indonesia budaya mudik. Itu yang bikin siapa? Para wali songo masuk Islam di Indonesia dengan tanpa pertumpahan darah. Oh mantap. Itu amar ma'ruf nahi munkar yang betul bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Makanya ulama-ulama kita ini, ulama wali songo, nahdlatul ulama, kemudian diteruskan dengan NU, ya, itu dengan hikmah mereka mengajak manusia untuk mendekat, untuk kepada Allah, ngajak manusia kepada Allah dengan hikmah, dengan kebaikan. Itu sirinya kenapa nabi-nabi itu sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul itu dikasih kerjaan istilahnya, jadi pengembala kambing.
Saat kambing aja bisa, apakah lagi manusia? Lebih gampang dari kambing. Karena manusia bisa diomongin, manusia bisa dinasehati. Itu serinya. Nah, itu perangai-perangai itu harus dimiliki oleh orang yang akan beramar ma'ruf nahi munkar. Kemarin saya katakan amar ma'ruf nahi munkar itu fardu kifayah, kewajiban kolektif. Yang kita semua, paling tidak ada di antara kita yang beramar ma'ruf nahi munkar. Fardu kifayah. Nah, terus lanjutan tadi apa? Apakah ada ya Rasul sahabat pilihan setelah kita? Gak ada. Kalian sudah sahabat pilihan. Nah ini ngajarin kita bahwa seluruh sahabat itu radhiyallahu anhum ajma'in. Allah ridho kepada mereka semua. Makanya kalau salawat kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Semua sahabat itu dapat doa juga. Semua sahabat itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau bagaimanapun sahabat itu. Biar kita enggak kebablasan saking mencintai Sayyidina Ali misalnya, kemudian kita memandang sebelah mata sahabat yang lain. Enggak begitu. Ahlus sunnah menerima semua sahabat. Ya. Kalau enggak menerima sahabat, ya nanti jadinya Syiah. Dia menjelekkan Abu Bakar, menjelekkan Umar, menjelekkan Utsman. Ya. Itu salah kaprah. Ya. Semuanya sahabat, Allah ridho kepada mereka semua. Al-Ashiru, hadis yang ke-10. Al-Hudzaifah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, walladzi nafsi biyadihi, ya, demi diriku, yang diriku ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar, ya. Sungguh kalian benar-benar beramar ma'ruf dan bernahi munkar, au la yushrikanallahu, ya. Maka Allah kalau tidak ingin beramar ma'ruf nahi munkar, maka Allah ayyam azza 'alaikum, ya, akan mengirimkan kepada kalian iqaban. Apa itu? Bencana minhu, daripada kalian, summa tad'unahu, ya, lalu kalian berdoa memohon pertolongan kepada Allah, fala yustajabu lakum, maka Allah tidak akan mengijabah doa-doa kalian. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis riwayat Tirmidzi dan hadis ini adalah hadis hasan. Hadis yang ke-10, Nabi bersumpah yang dirinya Nabi ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, ada di kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Sungguh kalian harus beramar ma'ruf nahi munkar, ya. Nilainya la taukid ini untuk menjelaskan sungguh benar-benar kalian tuh harus beramar ma'ruf nahi munkar. Kalau kalian enggak mau amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah akan mengirimkan apa? Iqabat, bencana. Kita kan dikirimin bencana daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita doa tuh ketika bencana itu datang, kita doa, dan ketika doa enggak akan kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Ya, ini kita enggak beramar ma'ruf nahi munkar, kemudian bencana datang. Kadang-kadang ya musibah, bencana itu kadang Allah memang ngirim gara-gara ada berbuat dosa di sana. Kadang, ya, walaupun bencana itu tidak akan datang ketika masih ada sholawat di sana, ketika masih ada Nabi Muhammad di sana, ketika masih ada orang yang bersolawat di sana. Cuman kadang Allah mengirimkan itu juga. Itu dari hadis Nabi ini, ya. Iqabat, bencana. Ya, kita di suatu tempat kemudian terjadi bencana, ya. Contoh, gempa, tsunami 2006. Itu bencana. Itu yang soleh kena, ya, yang maksiat kena.
Yang baik kena, yang buruk kena. Nah, itu saat tidak beramal ma'ruf nahi munkar. Ketika bencana datang, semua kena. Semua kena. Mau yang baik, mau yang buruk, ya kena. Sama kayak kemarin lah, ketika perahu itu di atas bahtera itu di atas laut, dan yang bawah ini melobangi perahu itu. Saat perahu itu tenggelam, yang di atas juga ikut tenggelam. Satu perahu itu tenggelam. Begitu juga kita. Oke, yang dosa dia, oke, yang maksiat dia. Cuman itu ada tanggung jawab kita untuk mengingatkan dia untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tanggung jawabnya. Ya, paling tidak dalam rumah kita lah, ketika ada yang bermaksiat kepada Allah, kita ingetin. Contoh, Bang Ajis satu rumah sama bapak tinggal sholat ya, sholatnya, nah, itu harus diingetin, dinasihati, diingetin. Contoh, kalau bapaknya kan rajin ya Bang Ajis ya, rajin, insya Allah rajin. Ya, diingetin, harus diingetin. Kalau enggak, ya ketika ketimpa musibah, bukan yang rugi bukan Bang Ajis doang, tapi sekeluarga semuanya kena. Ya, silakan. Ya, sama begini. Nawiru buyutakum bis shalah wa bi tilawatil Quran. Apa kebaliknya? Bi tilawatil Quran was shalah. Ya, pokoknya terangi rumahku dengan bacaan Quran dan sholat. Nah, rumah yang enggak pernah dibacain Quran, rumah yang enggak pernah dibuat sholat, itu bagaikan kuburan. Ya, kuburan itu. Hati-hati kalau di kuburan sepi, ya udah enggak ada nikmat-nikmatnya. Kuburan gimana sih? Nongkrong di kuburan enak enggak? Ya, kayak ada pacaran di kuburan. Tadi sore saya lihat video, itu acara hajatan kayaknya. Ada panggungnya, itu biduan nyanyi di depannya kuburan, goblok. Itu panggung di depan kuburan. Ya. Nah, itu orang yang rumahnya nggak pernah dibacain Quran, yang nggak pernah kemudian dibuat sholat, itu rumahnya bagai kuburan. Dia udah seperti kosong. Ya. Saat ada bala, saat ada iqabat, ya bencana, itu rumah kena, bukan cuma rumah itu doang yang kena, tapi tetangganya. Nah, kebakaran nih, misalnya kebakaran satu rumah kebakaran, itu tetangganya pasti kena, kanan kirinya kena, depan belakangnya kena. Nah, itu juga orang yang bermaksiat kemudian kita mendiamkan itu. Orang yang bermaksiat kita diamin lagi, nah itu juga kena. Ya, itu kata Rasulullah SAW. Kita harus beramal ma'ruf nahi munkar. Al-Hadi Ashar, hadis yang ke-11. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Afdhalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jahir. Afdolnya jihad, sebaik-baiknya jihad, kalimatu adlin, kata-kata yang adil, kata-kata yang benar, inda sultanin jahir, kepada atau di sisi penguasa yang zalim. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis yang ke-11. Ya, Nabi bersabda, seafdol-afdolnya jihad. Ya, jihad kemarin kita udah belajar ada tiga arti, tiga makna. Yang pertama jihad dalam arti benar-benar berjihad, berperang. Kemudian ada artinya mujahadah, jihad juga, tapi dalam rangka jihad, berjihad mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Berperang, kemudian jihadan, terus mujtahidan, ijtihadan. Nah, yang terakhir berijtihad, ya. Berpikir dengan keras untuk memberikan satu hukum, berfatwa. Itu para imam mujtahid, ya. Nah, kalau di sini jihad dalam arti berperang, ya. Afdhalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jahir.
paling utama di jihad adalah kalimat yang benar, kalimat yang adil, berkata yang benar di sisi penguasa yang zalim. Ya, maksudnya paham. Jadi ketika kita bersama penguasa misalnya dalam hal ini Pak RT itu penguasa juga, walaupun tingkat rukun tetangga. Di masyarakat kita paling dekat penguasa kita ya Pak RT. Ya, ketika Pak RT itu zalim, berkata harus benar, ya berkata yang benar di sisi Pak RT yang zalim misalnya. Ya, jihad yang utama, berkata yang benar di sisi penguasa atau Pak RT yang zalim. Kita deketin. Jangan kemudian Pak RT berbuat zalim terus kita caci maki di depan umum. Itu bukan menasehati. Yang ada Pak RT itu makin marah, ada kemungkaran itu tidak berubah, malah berantem. Ya kan? Ya. Jadi deketin dulu. Makanya ulama-ulama kita tuh banyak yang dekat sama pemerintah dalam rangka itu, mewarnai kebijakan mereka agar mereka mengeluarkan kebijakan yang baik, mengeluarkan kebijakan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang ada di Indonesia. Ya, bukan kemudian demo, ya nggak apa-apa demo, karena di Indonesia ini demo dibenarkan asal sesuai dengan aturan, nggak apa-apa. Ya. Cuman maksudnya di sini endah itu artinya di sisi. Bukan amama, bukan di depan penguasa, tapi inda sultanin jair, di sisi penguasa yang zalim. Artinya di sisi itu dekat. Artinya di sisi, di samping-sampingnya dekat artinya. Nah, dekat dulu baru sampaikan kebenaran. Dekat dulu baru dinasehati. Nah, kalau jauh ya akhirnya begitu. Belum dekat, pengen nasehati, akhirnya duduk sana. Demo. Zalim kamu, gitu kan. Akhirnya mencaci maki. Yang ada itu penguasa nggak berubah, tetap zalim. Itu yang nunjuk-nunjuk, yang protes ditangkap. Itu khusus. Ini senada nih. Asani Asyar, hadis ke-12. An Abi Abdillah Tariq bin Syihab Al-Bajali Al-Ahmasi radhiyallahu anhu anna rajulan sa'al Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada seorang lelaki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad wada'a rijlahu fil gharzi, ya. Yang Nabi itu ketika ditanya sama orang itu udah ada di atas kuda. Nabi di atas kuda, terus ada orang datang nanya sama Nabi, ayul jihadi afdal? Jihad manakah yang afdol? Jihad yang seperti apa yang afdol ya Rasul? Qala Nabi menjawab, kalimat haqqin inda sultanin jair. Berkata yang benar di sisi penguasa yang zalim. Rawahu Nasa'i bi isnadin sahih. Hadis riwayat Imam Nasa'i dengan sanad yang baik, dengan sanad yang bagus. Senada di sana. Kalau tadi bunyinya, ya, tadi bunyinya itu kalimatu adil, berkata yang adil. Kalau ini bedanya kalimatu haqqin, berkata yang benar. Ya. Adil, benar itu sama. Tujuannya apa? Ya agar adil, sama kayak Pancasila loh. Apa pertama? Tuhanan yang Maha Esa. Kemudian kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Tujuan daripada amar ma'ruf nahi munkar itu, ya, itu agar benar, agar adil. Nah, kok ada penguasa zalim, itu harus beramar ma'ruf nahi munkar. Deketin dulu tuh penguasa, deketin dulu Pak RT, Pak Yus, begini salah. Mohon maaf, begini kebijakan Bapak udah baik, tapi sebaiknya begini Pak, misalnya begitu. Lurah, Pak Camat, deketin sampaikan baik. Atau surat kaleng gitu misalnya. Ya nggak apa-apa. Kalau itu kezaliman, ya
harus kita beramal ma'ruf nahi munkar. Sampaikan kritik yang membangun, sampaikan saran dan kritik. Ya. Bisa atau jam berapa? Ya. Ini satu hadis lagi, satu atau dua ya. Ya, hadis masih bab yang sama, bab amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Ini fardu kifayah, tapi setiap kita tuh minimal itu tadi ketika melihat kemungkaran atau amikum munkaron kalau koyuhu biadi fa ilam yastadil fa bilisani fa ilam yastadil fa biqalbi. Minimal ketika melihat kemungkaran hati kita menolak atas kemungkaran minimal. Tapi ketika beramal ma'ruf harus semuanya. Contoh, anak kita itu nakal, kita harus nasihati, kita harus didik. Dia masih dalam kekuasaan kita, masih dalam kekuasaan anfusakum wa ahlikum. Nah, jagalah dirimu dan sanak familimu, keluargamu dari siksa api neraka. Misalnya anak kecil, ini anak kecil bisa anak kecil kok ngambil kotak amal, ngorek-ngorek kotak amal. Ini kan masih kecil aja begini. Kalau kita nggak nasihatin, kalau kita nggak ngasih tahu, itu gedenya gimana? Kecilnya kotak amal, gedenya enggak apa-apa. Nah, dari situ sendiri mungkin kita harus mendidik mereka, harus menasihati mereka. Itu caranya tadi, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya. Mungkin kalau umur masih 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, masihlah bisa kita gebuk, kita sabet, dan gebuknya itu yang mendidik, misalnya gebuk pahanya pakai rotan, nggak apa-apa, asal itu bisa kan apa ya namanya nasihat itu agar memberikan efek jerah, agar dia ingat, oh kalau saya berlaku ini saya akan dapat hukuman, saya akan disabar. Nah itu makanya salah satu bentuk amar ma'ruf nahi munkar itu penjara buat orang-orang yang bersalah, itu bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Agar mereka tidak mengulangi kesalahannya lagi, makanya mereka diisolasi, nggak boleh ketemu sanak famili, gitu kan, nggak boleh megang handphone, nggak boleh keluar dengan bebas, diisolasi, di penjara, agar mereka tidak melakukan kemungkaran, diulang lagi kemungkaran, ya, di penjara mereka. Itu salah satu amar ma'ruf nahi munkar. Bagus negara punya amar ma'ruf nahi munkar. Bayangkan kalau nggak ada amar ma'ruf nahi munkar, orang bisa ngapain aja tuh? Orang ngambil hartanya orang lain nggak apa-apa kok. Akhirnya dia dengan bebasnya jadi maling, jadi garong, jadi rampok, mengambil yang bukan haknya dia. Makanya agama mengatur itu, bahwa itu kemungkaran. Harus ada yang membenahi, harus ada yang meluruskan, harus ada yang orang punya legalitas itu untuk merubah kemungkaran itu agar tidak terjadi lagi. Ini untuk kemaslahatan bersama. Yang pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Al-Thalitha Asyar, hadis ke-13. Kita habisin malam ini ya. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma dakhala naqsu ala bani Israil. Permulaan atau awal masuknya kekurangan daripada Bani Israel, annahu kana rajulu, yang ada seseorang yalqa, yang dia ketemu ar-rajula, ketemu rajul yang lain, atau seseorang ketemu dengan seseorang, fayaqulu, dan mereka berkata, dan dia berkata, ya hadza, wahai orang ini, ittaqillaha, takutlah kepada Allah, wa da'ma tasna'u, ya, dan tinggalkan apa yang engkau kerjakan, apa yang menjadi kemaksiatanmu, tinggalin. Ya. Orang ketemu orang, nasihat, lagi ngerjain kemungkaran, nasihatin orang yang satu dengan orang lain, nasihatin. Ya, ittaqillah, takut kepada Allah, ma tasna'u, wa da'ma tasna'u, ya, tinggalin apa yang kau kerjakan, ya. Apa
apa yang engkau kerjakan. Maksiat itu 3 kali. Fa innahu la yahillu laka. Ya, maka sungguh tidak halal yang engkau kerjakan itu. Tsumma yalqahu, kemudian dia ketemu lagi minal ghadi, ya besoknya ketemu lagi dengan orang tadi, wa huwa ala halihi, dan dia tetap seperti keadaan kemarin. Fala yamna'uhu, dan tidak mencegah dzalika ayyakuna akilahu wa syaribahu, dan tidak mencegah dia daripada makan bersama, minum bersama. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil, ya, dilaknati mereka orang-orang kafir Bani Israel ala lisani Daud, atas lisannya Nabi Daud, wa Isa bin Maryam, dan Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw, ya, karena mereka bermaksiat, wa kanu ya'taduna, ya, dan mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna 'an munkar, mereka tidak saling mencegah dalam kemungkaran. Fa'aluhu lebih bisa makan yaf'alun, ya, mereka mengerjakan kemungkaran, lebih bisa makan yaf'alun, dan sungguh jelek perbuatan mereka atau apa yang mereka kerjakan. Ya, kalau katsiran minhum, ya, kamu lihat wahai Muhammad, banyak di antara mereka yatawallawna, mereka berteman, alladzina kafaru, ya, orang-orang kafir, nabi sama qaddamat lahum, ya, sungguh jelek yang mereka lakukan, ya, yang sudah mereka lakukan, anfusuhum, untuk diri mereka sendiri. Ila qaulihi fasikun, mereka orang-orang yang fasik. Apa fasik? Mengerjakan dosa-dosa kecil tapi sering berbuat dosa, fasik mereka. Tsumma qala kalla wallah, ya, kemudian dikatakan jangan demikian, wallah, demi Allah, la ta'murunna bil ma'ruf, sungguh kalian ketika mau beramal ma'ruf, wala tanhauna 'anil munkar, dan mengajak tanhauna 'anil munkar, wala ta'khuduna 'ala yadil zalim, ya, dan pegang tangan mereka agar mereka tidak berbuat zalim. Wala ta'khirunnahu, dan kalian belokkan mereka daripada perbuatan zalim, alal haqqi, kepada perbuatan yang hak atau yang benar. Aqrar, benar-benar membelokkan mereka. Wala ta'khirunna, ya, benar-benar membatasi, alal haqqi, terhadap yang hak saja. Qasran, dan benar-benar membatasi. Au la yadribanna, atau Allah akan membuat konflik antara kalian, ya, Allah biqulubi ba'dikum ala ba'din, atas hati sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Tsummal yal'ankum, maka benar-benar Allah melaknati mereka. Kama la'anahum, sebagaimana Allah melaknati Bani Israel. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ya, ini wa hadza lafzul Dawud. Dawud ini lafaz dari Dawud. Ya, hadis ke-13 ini adalah menjelaskan bagaimana kehancuran orang Bani Israel. Ya, mereka bertemu dengan satu dengan yang lain, mengingatkan, nih ada yang bermaksiat, kemudian bertemu dengan yang lain, dinasihati itu, ittaqillah, takutlah kalian kepada Allah, ya, jangan kalian bermaksiat, gitu. Karena itu gak halal untuk kalian. Udah tuh dinasihatkan, besok ketemu lagi masih begitu juga, udah tuh gak dinasihatin sama dia. Akhirnya dia nongkrong bareng, duduk bareng, makan bareng, ngopi bareng, ya udah biasa lagi, gak dinasihatin sama sekali. Nah itu tuh timbulnya kehancuran. Mereka telah melampaui batas, ya. Nah itu
menjadikan hati-hati mereka itu konflik. Layar beriban. Allah menjadikan hati satu sama lain konflik. Akhirnya teman sama teman berantem, muslim sama muslim berantem. Karena apa? Karena itu tidak beramar ma'ruf nahi munkar, atau sudah beramar ma'ruf nahi munkar tapi tidak berubah itu kemungkaran, tapi tetap dekat, tetap akrab dan tidak ngejauh gitu. Ngopi bareng, minum bareng, makan bareng, nongkrong bareng, harusnya tidak ya. Tapi untuk merubah kemungkaran itu tahap bertahap ya. Ini maksudnya itu begitu biasalah tinggal nasihat. Makanya jangan lelah untuk memberikan nasihat sampai dia berubah dari berbuat mungkar kepada berbuat baik. Jangan lelah menasihati ya. Untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk muslim yang lain. Jangan lelah saling menasihati. Wal 'asr innal insana khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya karena sudah bisa. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ya, intinya kehancuran umat terdahulu itu tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Mereka mendiamkan kemungkaran yang terjadi di depan mata mereka. Oke, nasihatin, tapi sekali doang. Besok nggak dinasihatin lagi. Jadinya apa? Nggak peduli, cuek. Itu yang bahaya. Nah, makanya ketika ibu-ibu, istri-istri kita kok masih bawel sama kita, berarti selamat gitu. Berarti dia masih cinta sama kita karena takut kita bersalah. Itu masih cinta gitu. Ya. Ayo, kok masih dibawelin sama istri, masih dicariin sama istri, masih di-WA-in sama istri, diteleponin sama istri, artinya dia nggak mau kita berbuat salah, nggak mau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau nggak ditelepon, yang ada ngomong ini mau kemana? Ngaji. Padahal belok ke rumah janda kan bisa begitu. Iya. Coba kalau nggak dicariin bini, beneran belok ke rumah janda itu. Ya. Jangan begitu dah. Ya. Yang ngaji maksudnya jangan begitu dah. Ya. Kalau yang mau pengen nambah ya ngomong, jangan diam. Jadi bersyukur. Nah dulu tuh, ya oke, dibilangin sekali, dua kali kan kita begitu. Makanya pendakwah tuh harus sabar. Orang itu kadang ada yang sekali kita nasihatin, menerima dia. Oh iya, akhirnya ikut. Ada yang dua kali, ada yang double, udah sering kali dinasihatin tapi gak berubah juga. Itu ketemu yang double, dosa. Hakikatnya atau begini ya, pendakwah itu sebatas menyampaikan, diterima atau tidak, masuk ke dalam hati mereka atau tidak, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dapat hidayah, innal huda hudallah. Sungguh hidayah itu hidayah Allah. Mau diceramain 1000 kali, kalau Allah gak kasih hidayah buat dia, gak bakal dapat pencerahan dari kita. Makanya kadang ya, kalau saya misalnya ngaji begini, terus ceramah di waktu atau ceramah bebas gitu ya, saya minta sama doa, Rob, jadikan apa yang hamba sampaikan ya, itu sampai ke hati para pendengar, ya agar dijalani, yang sedikit tapi kena masuk ke hati, terbuka pikiran. Saya pernah bukan? Ada orang datang minta nasihat begini, Ustaz, saya apa? Saya OB, udah OB, outsourcing pulang. Jadi bukan PT itu. Saya bilang begini, kalau kamu mau sesuatu, jangan kemudian kamu ngukur dirimu, jangan.
Ukur Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh maha segalanya. Minta aja sama Allah. Dapat tuh. Akhirnya yang penting kamu rajin sholatnya, 5 waktu kamu benerin. Habis sholat doa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dikabul amal dulu. Jadilah dia obeng, tetap obeng, tapi di perusahaan itu otomatis gajinya lebih gede. Nggak tahu sekarang jadi apa. Lama ya. Awal-awal ustaz. Jadi ustaz juga ada awal-awalnya. 2014 sebenarnya. Awal-awal saya ngaji gitu ya. Ngaji begini. Kalau ngaji mau dari pesantren ke ngajarin orang. Ya. Alhamdulillah. Tetap oke, tapi di perusahaan otomatis gajinya gede dan jenjangnya akan ada tuh karirnya bisa meningkat. Ya. Intinya sabar. Ada orang dirasain sekali bisa, 2 kali bisa, 3 kali bisa, 10 kali baru bisa. Ada yang gitu. Ya, itu sabar. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kita akhiri dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim.